melaporkan hari Sabtu pemirsa tentara Israel melancarkan 3 operasi militer di Gaza selama 24 jam terakhir. 3 operasi menewaskan 3 Rafah yang kini menjadi tempat bermukimnya 1,5 juta warga Palestina tak luput dari serangan Israel. Jumlah penduduk di Rafah melonjak lantaran dipadati oleh pengungsi. Tentara Israel terus melancarkan serangan brutal ke lokasi hingga ke kamp pengungsian, mengakibatkan ratusan korban tewas. Ya, itu tadi mengenai gambaran singkat hal-hal yang terjadi di akhir-akhir ini tentang konflik Palestina dengan Israel yang memang sudah lama terjadi dan sampai sekarang. Apakah hal tersebut tidak bisa diminimalisir atau dikurangi dampaknya? Akan kita bahas selanjutnya dalam materi hukum humaniter internasional dalam gambaran umumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dan lanjut ke materi. Kita mulai yang pertama tentang apa definisi tentang hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional ini bisa kita katakan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku para pihak-pihak yang berkonflik atau yang terlibat dalam konflik itu untuk melindungi para masyarakat sipil dan non-sipil. Tujuannya yaitu seperti tadi, melindungi masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik, membedakan militer dan non-militer, dan tentunya membatasi cara ataupun alat-alat yang digunakan dalam konflik tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau bisa kita sebut sebagai hukum kemanusiaan ini bermula pada abad ke-19 setelah Perang Dunia. Sejak saat itu, negara-negara membuat kesepakatan atau hukum berdasarkan pengalaman pahit yang mereka alami untuk mencegah mereka berperang kembali. Hukum ini juga dibuat dengan alasan kemanusiaan untuk mengurangi dampak konflik-konflik bersenjata. Sebaik-baiknya hukum pasti selalu ada tantangan di dalamnya, tidak terkecuali hukum humaniter internasional ini sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dari hukum humaniter internasional itu sendiri, seperti misalnya berbagai kepentingan politik dari negara ini dengan negara yang satunya, ataupun dalam suatu hal masih banyak sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang tetap banyak terjadi yang kita lihat di mana-mana. Berbagai faktor-faktor lain yang mungkin dalam halnya penegakan hukum humaniter internasional ini sendiri sulit sepenuhnya tercapai sesuai dengan apa yang memang adanya dalam apa yang diatur. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga hukum humaniter internasional ini memang benar-benar mengatur bagaimana cara dan membatasi persenjataan-persenjataan apa yang mungkin tidak harus digunakan dalam perang. Mungkin terbesit dalam diri kita, apakah memang hukum humaniter internasional ini benar-benar efektif atau tidak. Dalam hal ini tidak bisa mungkin kita katakan hukum humaniter internasional ini sepenuhnya tidak efektif, karena pada senyatanya jikapun tidak ada aturan atau hukum humaniter internasional yang mengatur tata cara dalam berperang ataupun yang melindungi masyarakat sipil, tentunya dalam setiap konflik-konflik yang kita lihat pada saat ini mungkin akan lebih parah
hal yang akan terjadi, seperti mungkin jika tidak adanya perlindungan terhadap ataupun tidak ada aturan yang melindungi masyarakat sipil, mungkin masyarakat sipil di suatu negara yang berkonflik mungkin sudah tidak ada lagi jika kita katakan hukum ini benar-benar sepenuhnya tidak efektif. Namun setidaknya dalam hal ini, dalam sebuah konflik, aturan ini ataupun hukum ini bisa meminimalisir korban-korban yang berjatuhan ataupun bisa meminimalisir dampak-dampak konflik yang terjadi di suatu negara. Lalu apa dampak yang terjadi jika hukum humaniter internasional ini tidak sepenuhnya dipatuhi atau dilanggar? Hal ini akan menyebabkan banyak terjadinya perusakan fasilitas-fasilitas umum ataupun daerah-daerah diamnya para masyarakat sipil, ataupun hancurnya bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah sana. Akan terjadi pembunuhan massal atau genosida, ataupun dapat terjadinya berbagai macam krisis yang terjadi di negara yang mengalami kerugian besar dalam konflik tersebut. Hal ini pun bisa kita lihat akhir-akhir ini dalam konflik Israel dan Palestina. Bisa kita lihat berbagai macam dampak-dampak yang terjadi yang dialami oleh para masyarakat Palestina yang paling banyak mengalami kerugian dalam konflik tersebut. Lalu apa peran PBB dalam penerapan hukum humaniter internasional? PBB sangat berperan krusial dalam memantau atau melihat penerapan hukum humaniter internasional ini sendiri, apalagi dalam sebuah konflik yang ada seperti pada saat ini. PBB memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional ini berjalan sesuai dengan apa yang ada, ataupun setidaknya melihat bahwa pihak-pihak yang konflik itu tidak jauh melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum humaniter internasional. PBB juga memiliki kewajiban untuk mencari resolusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada kedua belah pihak yang berkonflik, dan membantu ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat sipil yang terkena dampak dari konflik itu sendiri. Dan PBB juga berkewajiban untuk memastikan keamanan dari masyarakat sipil yang terkena dampak konflik. Organisasi internasional juga memiliki berbagai peran penting untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak di wilayah-wilayah konflik, seperti halnya memberikan bantuan obat-obatan, bantuan makanan, bantuan untuk baju, ataupun lain halnya. Kesimpulan singkatnya, hukum humaniter internasional ini dibuat untuk melindungi masyarakat sipil yang terkena dampak dari konflik, di mana hukum ini juga dibuat untuk mengatur cara ataupun peralatan perang yang diperbolehkan dalam konflik. Penutup singkat dari saya bahwa kita sama-sama memiliki peran dalam memastikan hukum humaniter internasional ini benar-benar tercapai ataupun terlaksana dengan baik. Marilah kita bersama-sama menciptakan perdamaian dunia di mana semua orang bisa hidup dengan adil dan aman. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sadar diri bahwa sebagai manusia biasa dan masih perlu banyak belajar, dan mohon maaf. Sekian.